Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama yaitu mengenai Search Engine Optimization atau SEO ya. Dan yang kedua adalah Search Engine Result Page atau SERP ya. Search ya. Di mata pelajaran Business Online kelas 11 kali ini. Nah, langsung saja kita akan bersama-sama menyimak tentang materi pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kalian menginjak pada materi ini, kalian akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang apa itu SEO ya. Jadi SEO merupakan singkatan dari Search Engine Optimization yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti optimasi mesin pencarian ya. Kemudian SEO adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh seseorang pada sebuah website yang bertujuan untuk meningkatkan visibilitas sebuah halaman website menjadi lebih baik di mesin pencarian ya, terutama di Google. Jadi walaupun sebenarnya mesin pencarian tidak hanya menggunakan Google saja, tapi untuk saat ini yang paling populer adalah menggunakan Google ya. Kemudian contohnya adalah jika kita ingin membeli pakaian wanita, maka kita hanya tinggal mengetik hal tersebut pada mesin pencarian, dan mesin pencarian akan menampilkan referensi situs yang menjual pakaian wanita. Situs yang direferensikan akan muncul di posisi awal Google karena berdasarkan SEO ya. Jadi ketika kalian menempatkan sebuah produk dengan SEO yang tepat, maka di mesin pencarian pasti akan berada di posisi yang paling atas, atau mungkin di bahasa pemrogramannya itu akan lebih mudah dicari oleh para pengunjungnya. Jadi memang ini ada beberapa teknik yang digunakan untuk meningkatkan SEO dari sebuah website ya, apalagi website e-commerce ya, untuk menjual sebuah produk. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Ini adalah salah satu ketika kita mau search di mesin pencarian seperti Google, kita mau search misalnya apa itu Snapchat. Nah, di situ akan dipaparkan beberapa situs dari sebuah website atau mungkin blogger yang memiliki SEO yang baik ya. Jadi gunakanlah SEO yang memang biasa dicari oleh para pengunjung kita. Jadi agar apa yang kita cari, apa yang orang yang cari tentang misalnya Snapchat ini akan mudah menemukan website atau situs yang kalian buat. Kemudian kalau kita membandingkan apa itu SERP ya, atau SERP atau Search Engine Result Page. Jadi SERP merupakan singkatan dari Search Engine Page yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti halaman hasil pencarian mesin pencari ya. Kemudian SERP adalah halaman yang berisi hasil pencarian dari suatu kata kunci atau keyword pada mesin pencari seperti Google atau mungkin Yahoo, Bing, MSN dan sebagainya. Nah, SERP ini bersifat dinamis ya. Kemudian contohnya adalah jika kita ingin mencari sesuatu di mesin pencarian Google, kemudian akan muncul hasil yang kita cari. Nah, hasil pencarian tersebut yang dinamakan SERP. Nah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang tujuan dan manfaat SEO ya. Jadi tujuan dari SEO ini yang pertama adalah tujuan paling mendasar dari SEO tentu adalah memperoleh posisi yang optimal di mesin pencarian. Nah, dari SEO memang memiliki beberapa kelebihan. Jadi kelebihannya memang ketika kita menggunakan SEO yang tepat, maka di mesin pencarian produk-produk yang kita jual itu akan berada di posisi yang atas. Kemudian yang kedua adalah tujuan lainnya mendapatkan traffic atau lintas pengunjung ya. Dan jika dibuatkan alurnya ketika tujuan pertama di atas tercapai, jadi nomor satu itu tercapai, maka secara otomatis situs akan mendapatkan yang namanya traffic ya. Jadi ketika SEO kita sudah optimal di bagian atas, untuk jalan ke selanjutnya itu akan lebih mudah ya.
Karena semakin banyak orang yang menonton, maka produk yang kita jual juga akan memiliki traffic lalu lintas yang akan mudah dicari oleh orang. Kemudian yang ketiga, mendapatkan pengunjung baru yang berkualitas. Maksudnya apa? Pengunjung yang diperoleh benar-benar merupakan pengunjung yang membutuhkan informasi yang disajikan, ya. Jadi ketika kita menyajikan sebuah misalnya video itu harus memiliki kualitas yang bagus, itu juga harus diperhatikan, ya. Karena ketika kita memproduksi sebuah misalnya video atau mungkin artikel yang bermutu atau berkualitas, pasti akan banyak pengunjung-pengunjung berikutnya, dan kadang itu adalah pengunjung yang sudah lama kemudian mengunjungi lagi karena melihat kualitas yang ada. Dan biasanya di SEO ini terjadi banyak sekali yang namanya masalah ketika kalian itu menggunakan SEO yang memang dipaksakan tidak secara alami. Jadi ketika dipaksakan tidak alami akan mengalami sebuah kualitas dari pengunjung baru itu yang tidak memiliki loyalitas, ya. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan durasi kunjungan. Jadi pengunjung yang mendapatkan informasi yang dibutuhkan, logikanya akan rela berdiam lebih lama di situs demi memuaskan rasa ingin tahunya. Jadi ketika kita membuat sebuah situs, itu harus bisa memberikan informasi yang memang dibutuhkan para viewers atau orang yang mencari produk kita mungkin atau mungkin artikel kita, ya. Yang kelima, meningkatkan konversi, ya. Jika Anda adalah seorang penjual, maka SEO dapat mendatangkan konversi yang lebih baik, ya. Yang keenam adalah meningkatkan popularitas atau otoritas, dan tentu saja ini adalah brand awareness, ya. Jadi kesadaran, artinya bahwa orang akan lebih mudah ingat dengan situs Anda, ya. Jadi semakin populer dan semakin memiliki kualitas yang bagus, tentu itu akan membuat situs kalian itu lebih banyak diingat oleh orang lain, dan biasanya mereka akan loyal dan kembali lagi untuk mengunjungi situs kalian. Nah, sebelum kita menginjak pada materi selanjutnya, saya akan menjabarkan atau memaparkan tentang sejarah dari SEO itu sendiri. Jadi sejak awal lahirnya SEO ini pertama kalinya digunakan pada tanggal 26 Juli tahun 1997. Yang pada saat itu sistem algoritma masih sepenuhnya tergantung pada meta tag di kode HTML atau HTML, maka memudahkan para webmaster untuk manipulasi meta tag dengan menuliskan kata kunci yang tidak relevan dengan konten situs yang sebenarnya. Nah, hal ini menimbulkan kesalahan pemeringatan dan penempatan situs tersebut pada mesin pencarian, ya. Nah, di sini ada gambar dari sistem algoritma. Jadi sistem algoritma ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang kuliah di ilmu komputer, ya. Jadi bahasa pemrograman itu biasanya mereka mempelajari tentang algoritma dan sebagainya. Nah, ini memang algoritma ini merupakan bentuk kayak seperti rangkaian yang terstruktur. Jadi seperti kode-kode yang pemrograman di komputer. Nah, dalam kasus ketidakakuratan hasil pencarian tersebut yang menimbulkan kerugian di mesin pencarian, dan juga bagi para internet yang ingin mencari informasi berkualitas dan relevan. Dengan ada masalah ini, maka dua mahasiswa doktoral dari ilmu komputer dari Universitas Stanford, yaitu Larry Page dan Sergey Brin, berusaha untuk mengatasi masalah tersebut dengan membangun backup, ya. Nah, backup itu sendiri adalah sebuah mesin pencarian sederhana yang mengandalkan perhitungan matematika untuk meningkatkan halaman webnya. Nah, algoritma ini merupakan salah satu cabang di matematika, ya. Algoritma tersebut yang akhirnya dikenal dengan nama PageRank. Jadi hanyalah sebuah permulaan pada tahun 1998. Nah, Page dan Brian mendirikan Google yang merupakan versi tingkat lanjut dari Backrub ini, ya. Nah,
kita akan menginjak ke mesin pencarian ya, mesin pencarian atau yang disebut dengan search engine. Nah, mesin pencarian atau search engine adalah website yang mengumpulkan dan mengorganisasikan konten dari seluruh bagian internet. Nah, ini adalah contoh dari search engine-nya. Di sini ada Yahoo, ada Google, Bing, kemudian about.com, as.com ya, tapi yang biasa kalian gunakan biasanya adalah Google ya. Nah, keuntungan dari melakukan SEO itu ada beberapa keuntungan yang kalian dapatkan dengan menggunakan SEO ya. Nah, di sini yang pertama adalah menjadi juara di Search Engine Result Page atau SERP ya. Jadi ketika kalian menggunakan SEO, pasti kalian di Search Engine Result Page itu pasti akan berada di bagian atas ya. Kemudian menjadi website yang disukai mesin pencari atau SEO friendly. Jadi beberapa perusahaan yang memilih untuk mengoptimalkan situs website mereka sendiri, sementara yang lain menyewa website desainer profesional untuk pekerjaan itu. Nah, memiliki desain website SEO friendly yang diperlukan sangat berguna untuk keberhasilan jenis bisnis Anda ya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan jumlah pengunjung dan labanya. Dengan SEO ini pasti akan meningkatkan pengunjung dan juga laba. Kenapa demikian? Karena ketika kalian membuat website dengan kualitas yang bagus dan menambah ya tentu itu akan menambah jumlah pengunjung dari waktu ke waktu. Nah, ini pasti akan meningkatkan juga laba dari perusahaan. Ya, yang selanjutnya adalah yang poin B adalah meningkatkan visibilitas ya. Pengunjung website dapat ditentukan segmen pasar dan wilayahnya dengan menggunakan SEO ya. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan kata kunci yang tepat dan relevan untuk mengarahkan pengunjung. Nah, yang kelima adalah meningkatkan efektivitas pemasaran ya. SEO membantu memasarkan produk atau jasa perusahaan dalam waktu 24 jam non-stop ya. Jadi SEO telah memainkan peran yang efektif untuk membantu pemasaran Anda. Jadi dengan 24 jam kerja, SEO ini ternyata sangat efektif sekali ya. Ketika kalian memiliki sebuah website yang sudah ter-SEO dengan baik, itu mereka akan SEO itu akan bekerja selama 24 jam, jadi full 1 hari ya. Kemudian yang F ya, jadi atau yang keenam itu meningkatkan efisiensi biaya pemasaran ya. Dengan desain website SEO yang friendly, Anda akan dapat melakukan penghematan terhadap biaya yang diperoleh untuk mengelola sebuah website ya. Tidak seperti iklan berbayar dan strategi pemasaran lainnya, Anda tidak perlu menghabiskan keuangan untuk mencapai peringkat hasil pencarian yang terbaik melalui mesin pencarian. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan klik tombol subscribe-nya serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.